Guys, kembali lagi bersama saya Lukas Buludangu. Pada video kali ini saya akan menyampaikan cara mengatasi penyakit kuning pada tanaman padi. Tapi sebelum saya lanjutkan, mohon subscribe dan like and share video ini, sehingga banyak teman-teman kita para petani yang tahu informasi ini, sehingga mereka juga bisa mendapatkan hasil yang baik dari tanaman padi yang mereka tanam. Oke, sebelum saya lanjutkan perlu saya jelaskan sedikit bahwa akhir-akhir ini masyarakat kita itu tidak saja berhadapan dengan hujan yang begitu tidak menentu yang dapat mempengaruhi hasil pangan teristimewa padi, namun juga ada berbagai macam hal. Ya, salah satunya adalah penyakit yang dihadapi oleh petani, yaitu penyakit padi yang mereka tanam itu ternyata mengalami penyakit. Salah satu penyakit yang dimaksud adalah penyakit kuning. Teristimewa di daerah Sumba ini saat ini banyak sekali petani mengeluh bahwa padinya kuning, padinya sepertinya macam terkena racun rumput, dan pada akhirnya padinya menjadi gagal panen. Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada seluruh petani di mana saja berada, saya akan membagi tips bagaimana caranya agar penyakit-penyakit tadi yang dimaksud, ya penyakit kuning yang dibilang kuning ya dalam masyarakat itu, orang awam biasa bilang kuning, itu bisa kita atasi dengan cara memilih beberapa obat yang disiapkan, yaitu obat pertanian ya. Pertama, caranya adalah untuk tanaman padi yang kuning, daunnya kuning-kuning dan kadang-kadang ya kuning kecoklat-coklatan, lalu daunnya sepertinya lapuk begitu, pada akhirnya mati-mati dan dia menjadi kerdil, itu kita gunakan ada satu produk namanya ya Bum Padi. Ya, Bum Padi ini berdasarkan pengalaman saya ya, saya biasa menggunakan Bum Padi dan saya kombinasikan dengan ada satu lagi produk namanya Victory Mix. Itu dia fungisida dia, dan juga saya campurkan dengan pestisida yang namanya Chicks. Ya, kalau tidak ada Chicks saya juga biasa pakai Sidametrin, kadang juga Trisula. Saya campurkan dengan tadi Bum Padi, Sidametrin, lalu juga fungi yaitu Victory Mix. Itu saya campurkan semuanya itu menggunakan air 7 gelas. Dari air 7 gelas itu kita campur-campur, dan pada akhirnya nanti kita setiap tangkinya yang berukuran 15 liter ya, biasanya tangki Solo itu 15 liter, kadang ada tangki yang bukan Solo itu dia sampai 20 liter, tapi saya biasa menggunakan tangki yang 15 liter. Itu satu gelas tadi itu untuk satu tangki. Nah, hasilnya setelah saya melakukan penyemprotan itu, bahkan hanya satu kali penyemprotan, itu ternyata padi tadi ya yang kuning-kuning dan yang kerdil ya mau mati gitu, pada akhirnya dia berubah dan hasilnya bagus.
sehingga padi saya panen berhasil. Nah, ini mungkin teman-teman petani mungkin bisa tiru ya, bisa mengikuti petunjuk yang saya maksudkan ini dan bisa mengatasi masalah rawan pangan ya, gagal panen ataupun ya gagal bertumbuh dari padi tadi itu bisa teratasi sehingga ekonomi keluarga semakin baik. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa dari hasil campuran tadi semuanya itu ketika kita semprot atau waktu aplikasinya, waktu semprotnya itu biasanya saya berpengalaman ya, ini pengalaman saya menyemprotkannya itu pada pagi hari dari jam 7 sampai pada sekitar jam 10. Mengapa? Karena pada saat itulah tanaman-tanaman padi itu melakukan fotosintesis. Jadi tadi yang kita semprotkan itu mungkin bisa diserap ya oleh tanaman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan teman-teman ketika mengaplikasikan tadi ramuan yang saya maksud, mudah-mudahan teman-teman di mana saja berada, tanaman-tanaman padinya mungkin bisa terselamatkan dan pada akhirnya menghasilkan buah yang baik. Nah, sebelum saya akhiri video kali ini, saya mau simpulkan ya bahwa ramuan yang saya pakai tadi, sekali lagi saya ingatkan bahwa itu ya bom padi, yang kedua adalah Victory Mix, ada Chicks ataupun Sidametrin. Itu saya campurkan di dalam satu wadah, dalam ember begitu, menggunakan air yang bersih sehingga dia menghasilkan 7 gelas. Nah, dari hasil 7 gelas itu masing-masing tangki nanti saya semprotkan. Satu tangki itu 1 gelas, atau 1 gelas itu untuk 1 tangki air yang ukuran 15 liter. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman tidak lagi kecewa ataupun masalah-masalah yang mengganggu pikiran teman-teman bisa terselesaikan sehingga ekonomi keluarga semakin baik. Dan akhirnya saya mohon kepada saudara-saudara sekalian, mohon untuk like, share, dan subscribe channel saya ini sehingga banyak teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru, dan juga teman-teman kita di mana saja berada juga bisa memperoleh informasi sehingga kita semua ini menjadi petani yang sejahtera, bebas dari bencana gagal panen. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan berhasil dan tentunya harus kuatkan hati dan dengan yakin bahwa semua itu bisa teratasi. Salam channel Lukas Buludang. Terima kasih.